Halo teman-teman Gonier, selamat datang di podcast Suara Bumi. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, mulai dari gempa bumi, aktivitas api, longsor, hingga permasalahan lingkungan. Nah, pada episode kali ini, kita akan bahas peran geofisika dalam mitigasi bencana dan isu lingkungan bersama narasumber kita yang kompeten di bidang tersebut. Saya, Anisha Nufasara Devi. Dan saya Niken Ayu Pratiwi bersama Ibu Hilma. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat datang Ibu di dalam podcast Suara Ki. Terima kasih sudah diundang sebagai narasumber. Mungkin pertanyaan pertama Bu untuk mengawali podcast Talkin. Boleh diceritakan terlebih dahulu ini fokus studi dan jenjang tahrir. Oke, boleh. Jadi saya adalah dosen dari Geofisika, masuk di Geofisika tahun 2024 ya. Terus kemudian berdasarkan riset-riset saya terdahulu saat studi S1 maupun S2, fokus saya adalah di bidang lingkungan. Nah, terlebih kemarin saya ambil risetnya itu terkait tentang tanah longsor di beberapa daerah menggunakan metode geolistrik. Jadi fokus saya memang bidangnya di lingkungan. Kemudian, apa sih yang melatar belakangi Ibu untuk memilih fokus studi tersebut, terus khususnya di bidang geofisika lingkungan? Basically karena memang di S1 saya dulu itu di UNY ya, jadi memang bukan fokusnya itu di geofisika tambang gitu. Jadi di sana memang fokusnya ke lingkungan seperti gempa bumi, terus habis itu longsor, terus pencemaran air kayak gitu. Makanya saya lebih fokusnya di situ. Nah, terus saat saya studi S2 itu saat saya riset kalau di UGM itu lebih general lagi geofisikanya. Jadi banyak yang nentu tambang, mineralisasi seperti itu. Tapi pas saya ke lapangan saat saya coba riset tentang dunia pertambangan, hati saya lebih terketuk buat ke lingkungan karena impact ke masyarakatnya itu lebih dapat, sehingga saya lebih cenderung untuk ambil riset tentang lingkungan lagi. Jadi saat saya lanjut menjadi dosen pun riset-riset saya juga yang saya olah yang berkaitan dengan lingkungan. Berarti seiring berjalannya waktu gitu ya? Iya, Agak mengarah ke lingkungan. betul. Itu enggak yang serta-merta saya mau ambil lingkungan tuh enggak, tapi ada prosesnya. Nah, Bu, ngomong-ngomong soal lingkungan, Ya. di Indonesia ini kan dikenal sebagai wilayah rawan bencana ya Bu. Iya. Kalau dari sudut pandang geofisika sendiri, bencana apa saja yang paling dominan dari beresiko tinggi? Oke, jadi kalau misalnya Indonesia kan memang terletak di daerah ring of fire ya, daerah pertemuan antara beberapa lempeng sehingga menyebabkan Indonesia itu menjadi pusat studi bencana alam gitu, atau bisa kita katakan laboratorium bencana alam. Nah, kalau menurut saya sendiri yang dominan itu adalah gempa bumi, disaster gempa bumi. Kenapa? Karena sampai sekarang pun secanggih-canggihnya teknologi geofisika yang sekarang itu tidak bisa memprediksi adanya gempa bumi, sehingga terjadinya gempa bumi itu akan menyebabkan banyak korban jiwa daripada bencana-bencana lain yang bisa kita melakukan tindakan preventif dulu gitu. Pokoknya kalau gempa bumi itu kita nggak bisa melakukan tindakan preventif, kecuali kalau misalnya kita ada teknologi seperti di Jepang ya. Kalau sekarang di Jepang kan ada rumah tahan gempa, nah kayak gitu, itu kan juga salah satu tindakan preventif, tapi itu pun juga tidak bisa menjamin daerah tersebut akan aman terhadap gempa bumi tuh ya. Baik Bu, ngomong tentang teknologi tadi, saat ini teknologi geofisika itu udah mampu memprediksi meminimalkan dampak bencana itu sejauh mana sih? Jadi kalau bencana-bencana yang tingkatnya lokal ya seperti longsor, banjir, itu sebenarnya kita bisa deteksi dini. Ada beberapa alat yang diciptakan di Indonesia juga ada, maksudnya alat-alat lokal gitu berupa early warning system. Jadi itu digunakan, atau EWS ya, itu digunakan untuk memprediksi gempa, bukan gempa sih, kejadian seperti pergerakan tanah,
terus kemudian longsor itu kita bisa deteksi dini terlebih dahulu sudah sampai situ. Tapi memang kalau untuk gempa kita nggak bisa prediksi. Terus vulkanologi juga kita sekarang udah ada alat-alat EWS buat mendeteksi getaran-getaran sekunder, primer yang terjadi di daerah-daerah yang memiliki pembangunan berapi atau yang aktif. Tuh. Jadi memang kalau ini sih sebenarnya geofisika tuh berkembangnya pesat, dia nggak stuck, termasuk ilmu yang berjalannya cepat, termasuk untuk yang di lingkungan. Iya, kalau di tambang sudah pasti ya sekarang alat-alat udah lebih canggih lagi, bisa memprediksi ukuran mineral kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk lingkungan, diaplikasikan di lingkungan itu sebenarnya juga sudah cukup canggih sekarang daripada yang kalau misalnya dulu-dulu kan kalau gempa ya kita biasanya kan pakai ini ya, pakai dukun gitu ya. Kalau dulu ada Mbah Marijan kalau di Merapi kan bisa memprediksi. Nah, kalau sekarang kita ada juga dari BNPB itu bisa memprediksi terjadinya vulkan. Berarti emang teknologinya tuh cepat banget ya. Betul cepat banget. Dari tahunnya Bu Yatini sebagai masih studi S2 sampai sekarang itu buat yang khususnya buat lingkungan ya itu juga cukup cepat. Terus juga itu nggak stuck di beberapa daerah yang ada educational zone-nya, maksudnya kayak di Jogja gitu. Tapi di daerah-daerah terpencil itu juga yang memiliki rawan longsor kayak gitu, mereka sudah dipasang EWS di beberapa titik yang dataran tinggi. Sehingga pas terjadi longsor itu kita sudah ada tindakan nih preventif dulu. Nah, ngomong-ngomong soal mitigasi tadi berarti beberapa tadi yang disebutkan tadi merupakan mitigasi dari ya. Nah, kalau ingin bicara bawah permukaan itu kan geofisika rata-rata mengenai bawah permukaan. Iya betul. Dari perspektif geofisika lingkungan, ada nggak indikator bawah permukaan yang sering menunjukkan adanya degradasi lingkungan? Kalau sejauh ini yang degradasi lingkungannya begitu drastis itu belum ada ya, maksudnya yang sangat berbeda gitu. Karena memang kalau studi kita itu di bawah permukaan, kita nggak bisa update kejadian yang ada di atas permukaan kan. Maksudnya misalnya di bawah nih ada sesa, ya udah atasnya itu ya pasti akan mengalami penghatusan, terus akan mengalami perbedaan kondisi lingkungan, vegetasi maupun penduduknya kayak gitu. Jadi kita kalau misalnya berdasarkan ilmu geofisika ya kita cuma bisa sebatas daerah ini rawan atau enggak, daerah ini rawan atau enggak. Terus kemudian kita juga harus menambah data-data geospasial untuk mendukung data kita supaya kita bisa tahu daerah mana yang sudah mengalami perubahan daerah atau perubahan kondisi lingkungan atasnya itu. Jadi kalau geofisika menurut saya nggak bisa sespesifik itu untuk mengetahui degradasi lingkungan, kita hanya mengetahui kondisi bawah permukaan. Bisa dibilang memprediksi atau perhitungkan juga nggak? Sebenarnya bisa, kayak misalnya longsor gitu ya, kita bisa memprediksi kira-kira longsornya ini nanti larinya sampai mana, kemudian volumenya kira-kira berapa, daerah mana yang kira-kira terkena. Itu sebenarnya kalau daerah lokal seperti itu bisa, cuma itu balik lagi ya, back to estimate data aja, jadi data estimasi saja. Tapi kalau misalnya untuk detailnya berapa itu nggak bisa. Baik Ibu, dari kita ngomongin geofisika sendiri nih Bu, kan kalau di geofisika UPN itu kan nggak jauh-jauh dari yang namanya eksploitasi. Nah, kemudian dari eksploitasi itu mungkin bisa mengakibatkan beberapa risiko bencana. Kemudian bagaimana seharusnya mitigasi dapat dilakukan dari sisi geofisika sendiri, sedangkan geofisika di sini tuh nggak jauh-jauh dari si eksploitasi tadi. Nah, itu that's why di geofisika saat belajar lingkungan kita harus belajar AMDAL juga. Kita harus tahu kira-kira kalau misalnya kita mengeksploitasi misalnya pasir ya sekian itu impact-nya apa. Nah, itu harus kita pelajari dulu sebelum melakukan eksploitasi. Jadi nggak habis eksploitasi baru kita belajar AMDAL-nya tuh enggak. Tapi saat ngurus perizinan kita ketahui dulu impact-nya apa supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, biasanya kalau ada yang case-case
ada kejadian gitu ya ini ada kejadian longsor nih gara-gara apa terlalu banyak ditambang pasirnya misalnya seperti itu, ada ambesan dan lain sebagainya. Nah itu biasanya disebabkan karena adanya eksploitasi yang berlebihan. Nah itu yang harus kita hindari itu sih. Jadi selain belajar lingkungan kita juga harus belajar peraturan. Nah di AMDA kan isinya peraturan sih. Penting banget ya Bu AMDAL ke depannya. Nah itu yang biasanya di skip sama orang-orang geofisika. Jadi udah ambil mineralnya dulu baru kejadian. Nah itu yang kita perlu sadari. Nah tadi itu kan berbagai cerita bencana dari sudut pandang profesional gitu ya. Nah kalau misal ada kejadian bencana atau apapun itu, kan yang terlibat banyak ya Bu, termasuk masyarakat juga. Kalau menurut Ibu sendiri peran masyarakat dalam mitigasi yang paling berkontribusi seperti apa? Kalau menurut saya sekarang itu agak sensitif sama yang namanya sosmed ya menurut saya. Jadi kalau untuk warga yang awam itu sebaiknya ya memberitakan sesuatu yang benar. Itu saja sebenarnya sudah cukup untuk melakukan tindakan. Karena kan pihak BNPB, BPBD itu mereka kan terjun langsung ke lapangan ya pasti. Makanya ada yang namanya BPBD yang khusus buat lokal gitu, regional, lokal dan regional. Nah itu tuh mereka kan bekerja sama buat melakukan mitigasi bencana. Nah perannya masyarakat ya membantu dengan tidak menyebarkan sesuatu yang hoax. Itu saja sebenarnya menurut saya sudah cukup. Nah selain itu juga ketika ada pengarahan, ada sosialisasi, mereka tuh ikut turun langsung. Jadi saat evakuasi itu mereka tahu harus kemana. Terus kemudian juga mereka bisa membantu dengan, kalau proses evakuasi kan tergantung sama jenis bencananya ya. Ada yang masyarakat itu bisa bantu, ada yang masyarakat itu tidak bisa bantu tuh. Nah menurut saya ya sekarang fokusnya mungkin lebih ke sosial medianya kali ya. Terus kita juga bisa mencegah, misalnya update dari BMKG kan sekarang cepet. Nah itu kan bisa kayak sekarang sedang terjadi siklon. Nah kayak gitu kan bisa membuat masyarakat itu lebih antisipasi terlebih dahulu. Berarti kalau sama penelitian geofisika kun pernah nggak Bu ada audiasi ke masyarakat sendiri? Terus cara buat masyarakat paham dengan mudah tuh kayak gimana? Ya sebenarnya itu gampang-gampang sulit ya, karena kita kan juga ada beberapa riset gitu, misalnya di daerah yang dataran tinggi, terus mereka diminta untuk evakuasi ke bawah gitu ya, karena memang daerah tersebut pergerakan tanahnya sudah besar gitu. Terus kalau misalnya ditambah dengan curah hujan yang sedikit tinggi, nanti akan menyebabkan longsor. Tapi masyarakat itu kadang masih sulit karena memang ini ya, lokasinya mereka ya di situ, tempat tinggalnya di situ, punya tanahnya di situ. Nah kalau dulu yang pernah kita lakukan itu kita kerjasama sama kelurahan setempat gitu untuk dicarikan lokasi daerah yang lebih aman gitu, safety zone-nya di mana. Nah itu juga kita orang geofisika yang bantu, ini yang aman daerah sini buat menginformasikan seperti itu. Nah nanti dari kelurahan itu biasanya menggunakan alokasi kas desa, kan ada tanah kas. Nah itu yang digunakan untuk merelokasi masyarakatnya tuh. Jadi kita perlu kerjasama sama pemerintah setempat, itu lebih ngena, karena kalau misalnya kita yang ngomong seperti kayak orang asing gitu kan, mereka lebih sulit buat menerima. Tapi kalau dari pemerintah setempat itu mereka lebih dekat, pemahamannya bisa lebih dapat. Itu sih paling. Terus juga jangan bosan-bosan buat sosialisasi gitu, dampak terburuk apa itu mereka dikasih tahu. Itu sih Mbak Jen. Berarti lingkungan ini bukan hanya tentang keilmuan ya, tapi skill sosial. Betul, itu. Nah itu yang salah satu alasan kenapa saya suka, karena respon kita ke masyarakat itu lebih dekat daripada kalau misalnya ditambah. Menurut Ibu sendiri nih Bu, bagaimana masa depan mitigasi bencana di Indonesia itu tuh jika dilihat dari perkembangan ilmu dan juga teknologinya Bu? Kedepannya mungkin akan jauh lebih bagus ya, karena dari zaman dulu saya kuliah studi itu sampai sekarang itu sudah sangat pesat gitu perkembangan, apalagi besok suatu saat nanti terkait dengan mitigasi, saya yakin suatu saat akan ada yang
manusia yang bisa menciptakan alat untuk memprediksi gempa. Jepang ya. Nah, untuk dua pertanyaan penutup, Bu. Yang pertama, ada nggak Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda agar lebih peduli kepada? Pesan saya yang jelas, kalau misalnya untuk lingkungan secara umum ya general itu jangan buang sampah sembarangan. Itu udah pasti ya kayaknya sekarang. Karena banyak yang kadang kalau saya tuh main ke pantai dulu kan itu ada yang namanya garis pantai, ada pergeseran garis pantai itu, terus kemudian banyak sekali sampah-sampah yang ada gitu. Terus habis itu kayak banjir yang ada di Sumatera Kemarin itu juga selain disebabkan karena adanya penebangan pohon yang gitu ya, penanaman sawit yang berlebihan, eksploitasi yang berlebihan juga. Meskipun kita nggak mungkin membuat suatu daerah itu zero mining gitu ya, tapi minimal ada reboisasi ulang, terus sehingga ya harapannya tidak terjadi bencana-bencana kayak longsor, banjir bandang, itu kita bisa minimalisir. Itu juga termasuk peran generasi muda nanti kan, saat suatu saat nanti bisa menduduki orang yang bisa mengeksploitasi gitu ya, minimal di saring lah, di filter mana yang butuh, mana yang enggak, mana yang berlebihan, mana yang enggak, terus apa yang harus dilakukan. Nah itu Ternyata langkahnya itu cukup simpel ya Bu ya. Salah satunya aja nggak membuang sampah sembarangan. nggak mungkin dari banjir. Ya mungkin cukup dari kami. Ya, mungkin sekian Bu dari podcast Suara Bumi kali ini mengenai isu lingkungan. Ya, kami mengangkat tema ini karena belakangan juga banyak isu yang beredar tentang banjir di Sumatera ataupun gejala-gejala bencana lagi. Seperti siklon juga kemarin ini. Baik Bu, terima kasih untuk waktunya. Kami mohon undur diri dulu. Dan terima kasih teman-teman udah nonton. Silakan tunggu podcast kita selanjutnya. Makasih banyak ya Bu. Jadi ganggu waktunya. Nanti kalau tayang bilang ya. Iya Bu.